Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel SC. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang Misteri Gunung Tangkuban Perahu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Kabut pekat menyelimuti Gunung Tangkuban Perahu saat malam tiba, membawa aroma belerang yang menyengat seakan menyatu dengan rasa mencekam yang menggantung di udara. Angin berhembus dingin, meniup ranting-ranting pohon pinus yang bergoyang seperti tangan-tangan kurus mencakar langit. Di kejauhan, suara gemuruh dari kawah yang aktif terdengar, mengingatkan semua yang mendengarnya bahwa tempat ini menyimpan kekuatan alam yang tidak bisa dijinakkan manusia. Gunung yang berbentuk seperti perahu terbalik itu bukan hanya terkenal karena kisah legenda Sang Kuryang, tetapi juga cerita-cerita menyeramkan yang beredar di kalangan penduduk setempat, tentang makhluk-makhluk tak kasat mata yang konon mendiami kawahnya. Beberapa warga percaya, jika kabut turun tiba-tiba saat malam bulan purnama, roh-roh penghuni gunung itu sedang mengadakan pertemuan. Banyak pendaki yang mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti tawa seorang wanita di tengah malam yang hening. Suara tawa itu menggema dan seakan-akan berasal dari dalam kawah yang dalam. Namun, saat mereka mencari sumber suara, tak ada satu sosok pun yang terlihat. Mereka hanya menemukan bayangan samar-samar yang melayang di antara pepohonan, seperti seorang wanita dengan rambut panjang terurai yang menatap lurus dengan mata kosong. Ada juga cerita tentang aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul di udara, padahal tidak ada tanaman melati di sekitar kawah. Aroma itu diikuti oleh suara gemerincing gelang, seolah-olah seseorang berjalan perlahan di sekitar mereka. Para pendaki sering merasa merinding, seakan ada sepasang mata yang mengawasi dari balik kabut, mengintip dari celah-celah bebatuan yang gelap. Konon, di tepi kawah Ratu, ada sebuah batu besar yang dikenal sebagai Batu Menangis. Warga sekitar percaya, batu itu adalah sisa dari tubuh Dayang Sumbi yang menangisi anaknya yang berubah menjadi gunung. Batu itu selalu terasa dingin dan basah, bahkan saat musim kemarau. Orang-orang yang berani menyentuh batu itu pada malam hari sering melihat sosok wanita dengan gaun putih berdiri di samping batu, menangis tanpa suara. Jika seseorang mendekatinya, sosok itu perlahan memudar seperti asap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Di sisi lain kawah, terdapat sebuah jalan setapak yang jarang dilalui karena dikenal angker. Pada malam tertentu, kabut di jalan itu terlihat seperti bentuk tubuh manusia yang tinggi kurus, berdiri diam tanpa bergerak. Penduduk setempat menyebutnya sebagai penjaga kawah, roh kuno yang konon telah ada sebelum gunung ini terbentuk. Mereka yang pernah melihat sosok itu mengatakan tubuhnya seperti dibungkus kain putih panjang, dengan wajah yang hanya terlihat sebagai bayangan hitam pekat tanpa mata, mulut, atau hidung. Jika seseorang mencoba mendekat, sosok itu akan menghilang seketika, hanya meninggalkan suara erangan pelan yang bergema di telinga. Ada sebuah kisah terkenal tentang sekelompok pendaki yang memutuskan untuk berkemah di tepi kawah. Pada malam pertama, mereka mendengar suara musik gamelan yang halus, seolah berasal dari dasar kawah yang gelap. Mereka saling bertanya-tanya, siapa yang memainkan musik itu di tengah malam? Saat mereka mencari sumber suara, kabut tiba-tiba menyelimuti tenda mereka. Mereka merasa ada banyak orang yang mengelilingi mereka, padahal hanya ada mereka berlima. Ketika salah satu dari mereka berusaha menembus kabut, ia melihat bayangan samar-samar penari wanita yang bergerak gemulai dengan kain putih berkilauan. Ketika kabut menghilang, suara musik berhenti, dan penari itu lenyap tanpa jejak. Esok paginya, mereka menemukan jejak kaki kecil-kecil mengelilingi tenda, seakan ada anak-anak yang bermain di sekitar mereka sepanjang malam. Seorang penjaga taman wisata pernah bercerita tentang malam ketika ia harus mengawasi kawasan tersebut sendirian.
Ia melihat sebuah api kecil menyala di pinggir kawah, seolah ada seseorang yang sedang membuat api unggun. Saat ia mendekati api itu, tiba-tiba api padam, dan yang tersisa hanya bekas tanah hangus dan aroma dupa yang kuat. Penjaga itu mengatakan, malam itu ia merasa seperti ada yang mengikuti saat berjalan kembali ke pos penjagaan. Tetapi ketika ia menoleh, hanya ada bayangan pohon yang diam. Sampai di pos, ia melihat pantulan wajah pucat di jendela yang bukan wajahnya. Wajah itu tersenyum tipis, lalu menghilang begitu saja. Banyak yang percaya, Tangkuban Perahu bukan hanya gunung biasa, melainkan tempat bertemunya dua dunia, dunia manusia dan dunia makhluk halus. Ada cerita tentang seorang pemandu wisata yang hilang selama 3 hari, dan saat ditemukan, ia terlihat kebingungan dan tidak bisa mengenali siapapun. Ketika akhirnya ia bisa bicara, ia bercerita bahwa ia tersesat di dalam kabut tebal dan menemukan sebuah desa kecil yang penuh dengan orang-orang berpakaian kuno. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kosong dan wajah tanpa ekspresi. Ketika ia mencoba bertanya di mana ia berada, semua orang hanya tersenyum tanpa bicara. Ia hanya bisa keluar dari desa itu ketika seorang wanita tua memberinya secarik kain putih dan menyuruhnya mengikatkan kain itu di pergelangan tangan, dan tiba-tiba ia sudah kembali berada di tepi kawah. Namun kain putih itu sudah lenyap ketika ia sadar. Tangkuban Perahu memang indah di siang hari, dengan pemandangan kawah yang menakjubkan, tetapi saat matahari terbenam dan kabut mulai merayap naik, keindahan itu berubah menjadi aura mencekam yang membuat bulu kuduk berdiri. Banyak pengunjung yang mengaku mendengar bisikan lembut yang memanggil nama mereka, meskipun tidak ada siapapun di sana. Mereka yang mendengarnya sering merasa kepala mereka berat dan sulit berpikir jernih, seperti terhipnotis oleh suara yang tidak jelas asalnya. Jika mereka mengikuti suara itu, mereka bisa tersesat dan berakhir di tempat yang asing, meskipun seharusnya mereka hanya berjalan di sekitar tepi kawah. Pada akhirnya, bagi siapapun yang berkunjung ke Tangkuban Perahu, selalu ada peringatan untuk tidak berkata atau berpikir buruk tentang tempat itu. Gunung ini seolah memiliki telinga yang bisa mendengar dan mata yang mengawasi setiap gerak-gerik pengunjungnya. Mereka yang tidak menghormati atau menantang keberadaan tak kasat mata di sini sering mengalami hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Para tetua desa selalu berpesan, saat kabut turun dan suara-suara aneh mulai terdengar, sebaiknya segera pergi dan jangan pernah menoleh ke belakang, karena siapapun yang melanggar aturan ini mungkin tidak akan pernah pulang. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.